Rasakan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Assalamualaikum Bu Ni, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Sumarni. Alhamdulillah pada sore hari ini kabar saya baik. Kalau Bu Sumarni sendiri gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ini Bu, ada yang saya mau ceritakan. Nah, saya punya masalah ini, saya terus kepikiran dengan masalah saya ini. Saya ingin cerita sama Ibu, apa Ibu punya waktu? Oh iya, Alhamdulillah kalau sore hari ini waktu banyak ya, waktu luang saya banyak. Jadi silakan saja Ibu kalau mau bercerita. Insya Allah saya siap menjadi pendengar yang baik. Ya silakan Iya. langsung aja Bu Guru, ceritakan. Iya, ini masalah saya Bu di sekolah. Karena sekolah saya kan dibilang SD, kadang disebut SD 1 center ya Bu ya. Sementara murid saya dalam pelajaran matematika itu kemampuannya sangat rendah dibandingkan dengan murid-murid saya yang sebelumnya itu. Jadinya saya agak bingung di situ. Sementara saya menggunakan metode yang sama dengan murid-murid saya yang sebelumnya, tapi kemampuannya sangat rendah gitu dalam pelajaran matematika. Jadinya saya bingung gitu. Itu masalah saya Bu. Oh gitu ya, jadi permasalahan yang Ibu Sumarni hadapi adalah kondisi murid-murid Ibu pada mata pelajaran matematika yang Ibu ajarkan dari di tahun yang lalu sama yang saat ini hasilnya berbeda gitu ya. Iya Bu, Padahal iya. padahal metode, gaya belajar, sumber belajar yang Ibu gunakan itu sama, tapi kok hasilnya beda gitu. Tahun lalu masih lebih baik daripada saat ini atau saat sekarang ini. Jadi itu ya masalahnya Bu Sumarni ya. Iya betul Bu, betul itu yang bikin saya bingung kok jauh sekali perbedaannya padahal gaya belajar, metode, media itu semuanya hampir sama cara saya mengajar, malahan saya remedi juga seperti yang saya lakukan pada tahun-tahun sebelum, tapi kemampuannya kok jauh sekali tuh Bu. Oh Betul Bu, itu gitu. udah masalahnya. Iya, iya. Jadi saya paham ya masalah yang Ibu hadapi. Jadi Bu Sumarni, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada sore hari ini? Saya ingin Bu dari percakapan kita ini saya bisa menemukan solusi Bu ya, agar saya tidak terus merasa bimbang di sini. Saya takutnya nanti ini apa namanya, saya dibilang kurang perhatian sama siswa karena kemampuan siswa saya itu sangat kurang gitu di dalam pelajaran matematika. Mudah-mudahan dalam percakapan ini nanti saya menemukan solusi bagaimana saya melakukan pembelajaran matematika agar bisa memenuhi tujuan dari pembelajaran itu Bu. Baik, jadi Bu Sumarni berharap ya mudah-mudahan nanti ya Bu setelah kita selesai sharing, saling bertukar pendapat, kita menemukan solusi yang terbaik. Jadi kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira faktor apa nih yang menyebabkan sehingga murid-murid Ibu kok kemampuannya menurun di tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya, Bu Guru? Kalau saya lihat Bu ya, mungkin karena metode yang saya gunakan itu walaupun metode yang saya gunakan tahun kemarin itu berhasil ya dalam siswa saya, tetapi belum tentu metode atau media gaya belajar saya yang tahun dulu itu saya terapkan sekarang berhasil pada siswa saya yang sekarang Bu ya. Karena saya mengajarkan sama kok siswa saya ini masih kelihatan bingung sekali gitu dalam menerima pembelajaran matematika. Apalagi ketika mereka melihat soal soal cerita. Iya. Mereka sangat kebingungan di situ. Mungkin karena metode yang saya gunakan tahun dulu itu tidak sesuai dengan metode yang dipakai Iya. sekarang sama siswa, karena kan
kita harus mengikuti kodrat zaman ya Bu ya. Mungkin saya di sini kurang sekali dalam perkembangan metode pembelajaran itu sih kalau saya perhatikan Bu, karena kemampuan siswa berbeda dan kondisi alam juga mungkin berbeda gitu. Oh, jadi ya seperti itu ya, berarti dengan menggunakan metode gaya lama gitu ya. Gaya lama menurut Bu Sumarni belum berhasil untuk meningkatkan kemampuan siswa-siswi Ibu pada bidang studi matematika. Jadi menurut Ibu Sumarni kira-kira apa ya, metode apa atau cara apa yang dapat membuat murid Ibu agar lebih paham pada mata pelajaran matematika yang Ibu ajarkan? Kira-kira mungkin ada metode terbaru atau kreasi yang terbaru. Menurut Ibu gimana itu? Ya, kalau menurut saya karena sekarang sebagian besar kemarin saya lihat di hari kalau ada acara-acara Bu ya, saya lihat murid saya itu ternyata sebagian besar dari mereka punya HP gitu. Mereka biasa memakai apa namanya memakai untuk main game. Rata-rata punya gadget Bu ya. Jadinya saya di sini seharusnya metode yang saya harus kembangkan di sini harus dengan bermain, tidak seperti metode kalau dulu kan saya kebanyakan yang namanya matematika itu saya kebanyakan menggunakan ceramah sama penugasan Bu ya. Karena berhitung gitu ya. Tapi mungkin karena siswanya berbeda, saya lebih baik di sini menggunakan metode bermain gitu dan memanfaatkan teknologi, apalagi sekarang anak-anak itu sudah rata-rata punya gadget Bu ya. Di sini pemanfaatan teknologi saya ingin terapkan di sini sehingga nanti bisa memfokuskan siswa saya dalam belajar dan lingkungan sekitar gitu. Kita bisa mengambil lingkungan sekitar untuk langsung terjun ke permasalahan gitu di dalam pembelajaran matematika. Iya, wah bagus sekali Bu Guru, saya sependapat dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa sebagai guru memang kita harus kreatif ya, mencari berbagai macam metode dan gaya belajar sesuai dengan perkembangan atau kodrat zamannya tadi. Dengan menggunakan, terlebih lagi tadi dengan menggunakan IT ya. Lalu Ibu mengenai kemampuan murid-murid Ibu, kira-kira faktor penyebab apa ya kira-kira yang membuat kemampuan mereka itu kok menurun gitu, kemampuan siswa-siswi kita, siswa-siswi yang Ibu ajarkan itu menurun jika kita bandingkan dengan siswa-siswi di tahun yang lalu. Iya, kalau saya pikir Bu ya, karena sekarang anak itu rata-rata difasilitasi oleh orang tuanya itu HP, anak-anak banyak main game di situ sehingga apa namanya, belajarnya itu mereka kurang fokus, itu sih yang saya lihat Bu. Dari salah satu penyebab mereka kurang di dalam pemahaman pembelajaran. Mereka kebanyakan waktunya itu digunakan untuk main gadget gitu. Pada dampak dari main gadget itu mengurangi kadang fokus mereka belajar gitu. Iya, Apalagi betul kemarin sekali. bukan mereka kena COVID ya, Bu, sehingga kadang pemahaman dasar dari matematika juga mereka kurang, misalkan seperti kali bagi tambah kurang yang seharusnya mereka kuasai di tingkat kelas 6 yang sudah masuk pada pembelajaran yang lebih sulit. Banyak dari mereka kadang belum menguasai sepenuhnya karena terkena COVID kemarin. Itu salah yang kedua dari permasalahan penyebabnya Bu. Kenapa kayaknya Kurang mereka fokus ya. kurang fokus di dalam belajar gitu. Ya Bu Sumarni, rata-rata ya jadi siswa-siswi pada zaman sekarang memang kadang-kadang kurang fokus karena terlalu banyak bermain HP tadi. Malamnya mereka bergadang main HP ya, sehingga pada jam pelajaran itu yang menyebabkan mereka malah mengantuk karena malamnya begadang main game ya. Jadi pada saat belajar di kelas kadang-kadang mereka mengantuk. Nah, jadi memang perlu sekali, bagus sekali kalau anak-anak ini kita beri saran ya untuk membatasi lah, boleh bukan tidak boleh bermain HP tapi tetap sesuai waktu ya, jangan terlalu kebanyakan main HP. Jadi kalau boleh saya tahu Ibu,
selama ini Ibu menggunakan metode atau media pembelajaran apa saja dalam pelajaran matematika yang sudah Ibu terapkan kemarin? Oh ya, kalau dalam pelajaran matematika kebanyakan saya menggunakan ceramah sama penugasan. Memang ada sih dalam pelajaran matematika itu saya menggunakan media seperti kalau bangun ruang. Tapi kebanyakan Bu ya, kebanyakan yang saya gunakan di dalam pelajaran matematika itu ceramah sama penugasan itu. Dan media yang saya gunakan itu juga seadanya apa yang ada di ruangan itu Bu. Seperti misalkan pembelajaran dari bangun datar, bangun ruang, ya kita menggunakan apa yang seadanya gitu. Dan itu sebagian besar saya gunakan metode ceramah dan apa namanya penugasan gitu, Pak. Iya, baik. Begitu ya Bu Sumarni. Jadi sepertinya metode yang Ibu gunakan adalah banyak ceramah dan memberikan penugasan. Barangkali Ibu bisa mengembangkan metode tersebut agar anak-anak bisa lebih fokus ya dan bisa lebih paham pada pelajaran matematika, Bu Guru? Iya Bu, ya saya ada rencana ingin mengembangkan metode saya tidak hanya dengan ceramah saja atau memberikan penugasan kepada siswa saya, tapi saya di sini berencana untuk mengembangkan metode saya seperti menggunakan metode sambil bermain atau menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi di mana saya akan memetakan siswa saya di sini itu rencana saya Bu. Saya akan petakan dulu murid saya sesuai dengan kemampuannya sehingga di sini murid saya semuanya bisa mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan, tidak seperti yang saya lakukan. Saya memberikan mereka tugas dengan kesulitan yang sama sehingga setengah dari siswa saya itu tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Tapi dengan memetakan mereka, dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan KSE di sini, saya berharap nanti siswa saya akan belajar lebih menyenangkan. Dan metode yang saya gunakan juga, saya ingin menggunakan metode yang belajar sambil bermain. Insya Allah saya akan mencari referensi buku-buku di internet untuk apa media pembelajaran atau metode yang bagus dalam setiap materi yang saya ajarkan. Saya juga di sini ingin memanfaatkan sekali penggunaan IT di dalam media pembelajaran dalam pembelajaran saya karena saya termasuk kurang sekali penggunaan IT di dalam proses pembelajaran saya itu Bu. Sementara sekarang kan kodrat zaman anak banyak menggunakan IT dalam kehidupan sehari-harinya itu Bu. Nah, betul sekali itu Bu. Saya yakin kalau Ibu sudah menggunakan berbagai media, ya, berbagai metode, insya Allah pasti akan dapat meningkatkan kemampuan siswa-siswi kita untuk bisa menerima atau menyerap pelajaran yang kita ajarkan. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, rencana Ibu sendiri. Saya berencana di sini ingin menerapkan tujuan awal itu meningkatkan kemampuan siswa saya dalam pelajaran matematika itu dengan merencanakan dulu Bu. Tapi sebelum merencanakan saya ingin memetakan dulu siswa saya ingin memetakan sesuai dengan kemampuan siswa saya di situ. Setelah itu saya akan membuat rencana pembelajaran di mana pembelajaran saya itu saya akan membuat saya akan berusaha di dalam rencana pembelajaran saya itu gimana menarik di dalam belajar siswa saya itu merasa senang karena pembelajaran yang saya buat itu bisa menarik perhatian mereka gitu. Karena saya juga ingin berencana menerapkan pembelajaran seperti yang saya dapatkan di dalam guru penggerak ini yang berpihak kepada murid. Terus saya ingin juga tidak terlalu memaksakan kemampuan dari murid saya karena saya kalau ngajar itu sering berfokus pada ini materi ini dengan soal yang sama tingkat kesulitannya. Di sini saya berencana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga nanti murid saya itu bisa mengerjakan tugas dengan baik semuanya. Dan saya ingin juga menerapkan rencana saya ingin mengajukan ke kepala sekolah. Di sini di sekolah saya sangat kurang memang dalam LCD di situ cuman ada satu. Saya ingin mengajukan ke kepala sekolah agar menggandakan LCD sehingga
penggunaan LCD itu bisa kami gunakan tidak saling tunggu gitu. Iya. Itu rencana saya Bu, agar pembelajaran saya menyenangkan gitu, memanfaatkan IT. Iya. Itu Bu. Wah, bagus sekali Bu, luar biasa rencana yang Ibu setelah sampaikan tadi. Saya doakan mudah-mudahan berhasil ya Bu. Ya, ya, terima Iya. kasih Bu Oni, terima kasih. Ya, kemudian dari rencana Ibu dalam mengembangkan metode dan media pembelajaran tadi, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Komitmennya Bu? Saya berkomitmen di sini ingin terus apa namanya melanjutkan eh, tujuan dari pembelajaran saya, rencana dari pembelajaran saya yang akan menggunakan akan membuat pembelajaran di mana pembelajaran itu menyenangkan, yang berpihak kepada murid dan sesuai dengan rencana itu saya akan menerapkan pembelajaran secara berdiferensiasi yang apa yang ada KSE-nya Bu. Iya, iya. Itu komitmen saya, mudahan dari komitmen ingin membuat belajar merdeka dan berpihak kepada murid itu bisa terus saya jalankan sehingga kita bisa menjadi guru yang menjadi panutan untuk murid dan orang-orang di sekitar kita itu Bu. Wah, bagus sekali Bu, mantap ya. Mantap sekali rencana yang Ibu sampaikan, komitmen yang Ibu sampaikan tadi. Saya sangat mendukung Bu. Mudah-mudahan Terima kasih Bu ya, Oni, terima mudah-mudahan kasih. semua bisa berjalan lancar sesuai yang diharapkan ya Bu Guru. Amin, amin. Ya, Ya, amin. oke. Terus, Terima kasih. Terima iya, kasih iya. Mbak Uni atas Sama-sama. waktunya dari percakapan ini. Saya sekarang merasa lebih tenang gitu. Tadinya saya ada rasa galau-galau terus Iya. kalau setiap melihat hasil dari siswa saya yang begitu jauh dengan siswa saya sebelumnya. Terima kasih atas waktunya Bu Oni. Sama-sama. Ya, mari Bu Oni ya. Iya, iya. Mari, terima kasih Bu Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.